Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan bahas cerita yang cukup panjang ya. Oh ya, sebelumnya kemarin ada teman kita komentar di pertengahan 2015 pernah mendengarkan suara yang saya ceritakan tentang siluman kambing. Oke, saya tambahkan sedikit cuplikan. Itu begini saudara-saudara atau teman-teman semua ya. Saya mendapatkan pengalaman atau kisah ini real dan benar adanya. Jadi ini bukan cerita dari orang atau rekayasa ya, tapi hanya ada beberapa rekan yang membantu gitu. Jadi itu benar adanya, bukan karangan atau hasil cerita atau bagaimana, bukan. Itu perjalanan saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Jadi benar ada yang komentar seperti itu. Jadi teman-teman harus waspada ya, paling tidak bisa mengantisipasi setelah mendengar cerita dari saya bahwa hal itu benar-benar ada begitu. Disiapkan perlengkapan seperti kopi dan selera pria. Oke. Ini tentang banyak sekali teman-teman. Dari awal saya menemukan danau misterius. Tapi bukan danau yang kita review kemarin ya. Ini nggak jauh dari sini, ini beda daerah, yaitu di daerah Musirawas. Dan bertemunya saya dengan, sebut saja, yang sakti. Banyak sekali cerita atau pengalaman yang saya dapat karena saya juga sempat berguru ya, singkat cerita. Saya sempat mengambil beberapa ilmu dan beberapa teman saya juga mengambil ilmu yang berbeda, melewati berbagai rintangan. Jadi sepertinya cerita ini nggak akan selesai satu malam, saudara-saudara. Karena saya ikut dia itu sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun ya. Jadi sebut saja ini Eyang Sakti, kan orangnya benar-benar sakti yang saya lihat sendiri. Sekarang orangnya sudah almarhum dan cukup panjang sekali ceritanya. Jadi kita mulai dari pertama. Jadi waktu itu saya masih remaja ya, masih jenjang pendidikan, masih ke sekolah. Saat itu sedang hari libur, teman-teman semua. Jadi tahu sendiri kita butuh berlibur, cari kesibukan atau bagaimana ya. Kebetulan teman saya ini menemukan tempat memancing yang unik. Ada danau katanya, sepertinya nggak pernah dipancingin, tapi posisinya agak jauh bro. Gimana kalau libur nanti kita mancing di sana aja? Seru tuh kayaknya, ayo. Jadi kita mulai mempersiapkan peralatan. Setelah hari libur tiba, kita benar-benar beramai-ramai berangkat ke situ. Nggak terlalu ramai karena hanya sekitar 5 orang ya. Benar. Pemandangan yang aneh. Danau itu radius atau nggak terlalu luas, sekitar 1/4 hektar ya, satunya teman-teman. Itu ada 3, hanya berjarak 70 meter dan sekitar 20 meter. Yang satu ini, danau ini berwarna biru jernih, biru laut, cukup jernih sekali. Danau yang kedua ini berjarak 70 meter dari danau yang pertama, itu berwarna coklat kotor. Berjarak lagi 20 meter danau ketiga, itu warnanya sama coklat kotor. Yang saya aneh, jika jarak danau itu tidak terlalu jauh, otomatis kalau 70 dan 60 meter itu kan berdekatan ya teman-teman. Otomatis masih ada resapan sumber atau kalau hujan dapat genangan air ya. Kenapa jenis warna air ini tadi tidak sama? Di situ kejanggalan yang bisa disaksikan untuk setiap mata. Cukup berbeda. Jadi cobalah kami memancing di tempat danau yang berwarna biru tadi ya. Sama sekali nggak ada yang
menyentuh umpan pancing kita. Dan posisi mancing kan kita agak lama ya, jadi terlihat seperti ombak-ombak kecil kalau air terkena air gitu kan ada ombak kecil ya. Danau yang biru tadi ini di pertengahan itu berbentuk agak bulat, agak benjol gitu ya. Itu airnya tidak beriak teman-teman. Yang melingkar untuk sekitarnya itu terkena ombak dia beriak, tapi yang tengah ini tidak ada riak. Di situ kami mulai, atau ada ular atau gimana gitu ya. Akhirnya coba deh pindah tempat, soalnya kailnya juga nggak ada yang nyangkut. Jadi singkat langsung pindah ke danau yang berwarna coklat. Wow, kalau yang kedua ini seru. Kail kami nggak beristirahat, selagi masih ada umpannya selalu ditarik ikan. Tapi anehnya tidak ada satu ikan pun yang kami dapat. Begitupun teman-teman, sama semua ditarik super hebat. Tapi setiap kami tarik itu pasti lepas. Paling tinggi kami menarik 1 jengkal dari air terlepas dan masuk lagi. Nah, disitulah keheranan. Dan terus sampai umpan itu habis, kita pasang lagi seperti itu sampai kami bosan sendiri. Ikan apa sebenarnya? Karena tidak terlihat. Melompat sekitar 1 jengkal itu terlihat seperti ikan lele teman-teman, tapi berwarna merah. Aneh bukan? Saya belum pernah melihat ikan lele yang berwarna merah. Jadi kami berlima itu gak ada yang bawa ikan. Pindah ke danau sebelahnya, sama kejadian. Akhirnya kami pulang dan mancing ke sungai-sungai kecil, malah dapat ikan. Ternyata tempat itu teman-teman, ketika kami pulang kan orang tua teman saya itu bertanya gitu, dari mana, mancing di mana, gimana begitu kan ya, kita jawab gitu. Jadi teman saya tadi sempat dimarahin sama orang tuanya, kenapa kamu gak izin mancing ke situ, kamu tahu nggak tempat itu tempat apa katanya. Itu di sebuah perusahaan saudara-saudara di PT Perkebunan Sawit ya, tepatnya di daerah Musirawas di pinggiran hutan. Kenapa untuk sekitar danau tadi terdapat hutan kecil atau belukar ya? Kenapa tidak maksudnya diaplikasikan seperti kebun sekitarnya? Ternyata setiap alat berat yang mau menggusur ya, mengaplikasikan tempat tersebut selalu mogok dan berhenti di situ, tidak bisa maju teman-teman. Akhirnya ya kronologi rusak begitu kan. Nah, ini si bapak teman saya tadi bercerita ya. Jadi ditunggulah oleh, maksudnya PK keamanan, karena takut mesin-mesin atau ada peralatan yang berharga di bagian alat berat itu, jadi dijaga malam gitu, disebut PK. Nah, jaga malam itu tadi dibayar teman-teman hanya untuk menunggu alat berat tersebut ketika malam untuk keamanan. Jadi paling lama para penjaga ini sekitar paling lama 5 hari kalau nggak salah, itu udah pada nggak tahan, karena malam kedua malam ketiga mereka pasti diganggu. Katanya teror atau ganggunya itu begini, dia melihat terutama pasti jam 11 ke atas ya, itu melihat seorang perempuan yang berjalan gemulai tapi tidak menyentuh tanah teman-teman. Tubuhnya seperti bercahaya menuju danau yang biru tadi, mandi di situ. Aneh. Dan kalau suara-suara yang gak jelas seperti geraman ya, hewan itu cukup sering katanya. Jadi mereka cukup ketakutan, jadi gak betah. Kemudian ganti orang kedua, sama seperti itu juga. Ceritanya sama, selalu melihat seorang perempuan yang mandi. Nah, akhirnya tidak ada yang mau menjaga itu alat berat rusak di situ. Lain waktu oleh kepala staf di situ ya, yang mengurus bagian alat berat di situ,
menaikkan gaji orang yang jaga alat berat itu sampai 2 kali lipat. Masih ada yang nekat mau orang lain desa karena nggak tahu ya. Tapi hasil kesimpulan akhirnya sama juga, kabur juga. Kami jadi merinding setelah dengar cerita itu. Kami berani karena nggak tahu. Tapi akhirnya jadi buah pembicaraan kami di sekolah. Kami anak-anak nakal yang bandel. Kalau kita celaka kemarin kan udah celaka. Aku masih penasaran, kata teman saya ya. Ikan apa sebenarnya itu? Sebenarnya itu kalau dapat semua kita dapat banyak. Terus gimana? Berani nggak kita ke sana lagi? Aku sih nurut aja, tapi nanti ya kan siang, kita nggak malam. Oke deh. Kami bawa beberapa jenis kail, dari yang kecil, yang besar, serta perlengkapan tali senarnya itu lengkap dengan berbagai umpan yang berbeda. Kemudian minggu berikutnya kami mancing lagi situ, nggak kapok, tapi udah beda suasananya karena kita udah mulai tahu ceritanya. Benar, kejadiannya tetap sama. Pancing selalu ditarik, nggak pakai lama, dalam hitungan detik itu langsung ditarik. Cuman kita tarik itu nggak pernah sampai ke atas, pasti lepas dan terlepas. Itu cukup bikin kami penasaran sangat ya. Kami ganti kail yang lebih besar, tetap sama. Yang kecil sama. Akhirnya kita perpanjang itu tali kail ya, tali pancingnya kita perpanjang jadi biar ditarik sejauh mungkin kemana dia. Setelah itu baru kami tarik perlahan. Sama, tidak ada satu ikan pun yang bisa kami tangkap. Ya, setengah kecewa dan putus asa. Ini sebenarnya danau apa ya, bener-bener. Tapi kayaknya cocok kalau ini jadi markas ular besar ya di dasar sana. Iya begitu. Akhirnya saya mencari batu. Penasaran kan, jadi ada satu gulung kail senar pancing ini yang belum dipakai. Itu saya lepas, saya ikatkan di batu. Saya penasaran, ingin tahu sedalam apa ini danau. Satu gulung kail itu kira-kira kalau 25-30 meter ada, teman-teman. Tali kail yang besar itu, satu gulung itu. Jadi terus kami ulur ya, kami masukkan itu batu ke dalam. Apa yang terjadi, teman-teman? Sampai senar pancing ini tadi, satu gulung ini habis, batu tadi belum menemukan dasar. Disitulah kami mulai mundur perlahan-lahan, tidak terlalu dekat di bibir danau tersebut. Baru sadar betapa dalamnya danau ini. Itulah terakhir kami mancing di situ. Sekitar 1 tahun, kurang lebih ya 1 tahun, saya pulang sekolah. Saya bertemu dengan seseorang pertama. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, sebut saja dia Eyang Sakti. Agak sedikit pandang berbeda dengan saya, itu pandangannya itu agak beda gitu. Nah itu setelah berjabatan tangan, saya berganti pakaian dan lain sebagainya, ternyata dia menginap di rumah keluarga kami. Jadi sempat cerita dengan orang tua. Karena saya masih remaja ya, saya nggak terlalu ikut campur. Tapi lama kelamaan ya sempat nimbrung ke cerita main kemana, ikut ke pasar dan kemana bersama Eyang Sakti ini tadi. Karena rumah kami lumayan agak ramai juga ya. Nah, sesekali saya itu terdengar mereka sedang bercerita. Si Eyang ini tadi bertanya, di mana ada tempat-tempat yang horor atau misterius atau harimau. Aneh, orang menghindari dan berlari takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi dia malah mencari. Ada begini begitu, panjangnya cerita. Nah, ini yang saya masih benar-benar hafal itu yang dengan saya. Dia itu bertanya lah maksudnya kami sedang bercerita gitu. Ada yang, cuman tempat itu saya sebenarnya takut. Nggak usah takut karena ada yang, justru malah yang ingin tahu gitu. Oke, kapan libur nanti saya antar ke sana. Kebetulan di situ ada libur sekitar 3 hari ya. Jadi
berangkatlah kami ke danau yang saya maksudkan tadi bersama Eyang, tanpa rasa takut ya. Tapi kalau saya masih mikir kalau yang tadi benar-benar nggak takut, justru malah bersemangat seperti akan menemui orang yang unik atau orang spesial gitu. Nah, dia ini punya cucu tuh, dan cucunya tuh sangat nakal sekali. Kebetulan itu ikut, nggak mau ditinggal. Oke, nggak apa-apa, biarin. Tapi Eyang ini jauh sekali, nggak apa-apa. Selalu orang. Berangkatlah kami bertiga dengan cucunya tadi. Cucunya botak dan sangat nakal sekali. Kekurangan rasa takut ya. Sesampainya di danau, apa yang terjadi teman-teman? Setelah turun dari motor, si bocah kecil ini tadi langsung berlari menuju ke tengah danau yang berwarna biru sambil menyebut nama ibunya. Spontan saya berlari dan saya tarik itu anak untuk dapat, kalau nggak tenggelam. Saya saja tidak berani terlalu dekat di situ. Di situ saya mulai keheranan. Padahal saya tidak melihat apa-apa di tengah danau. Tapi si yang tadi tersenyum, kemudian dia memejamkan mata, terlihat berkomat kamit yang saya nggak ngerti apa. Seperti sedang berkomunikasi, padahal nggak jauh dari saya, dan itu siang bolong. Dan gak lama kemudian yang tadi tersenyum malah mandi di danau tersebut. Jadi nggak apa-apa, kesini ikut aja. Tapi pegangin tuh si kecil, ya sambil saya pegangin. Jadi kami mainan air di situ. Nggak sempat banyak cerita ya. Kemudian ya sambil menikmati suasana yang cukup indah sih. Singkat cerita, kami pulang, dan ketika kami menuju di parkiran, maksudnya di tempat motor kami tinggalkan tadi, motor yang tadinya nggak apa-apa ya, itu dibelit ular teman-teman. Dibelit ular itu sebesar jempol tangan. Ularnya nggak besar, tapi panjangnya kira-kira saya nggak sanggup mengukur karena saking panjangnya. Dia berbelit-belit di motor itu, dari ke mesin, ke velg, tangki, ke celah-celah itu ya. Itu tuh sampai terlihat seperti tali yang digulung-gulung. Wow. Kemudian lagi-lagi yang tadi tersenyum dan komat kamit. Ular itu pergi dengan sendirinya teman. Ular kecil loh, seperti ular tali, cuma panjangnya nggak pernah aku lihat ular sepanjang itu. Pergi secara perlahan-lahan itu. Sampai kepalanya ini udah masuk luka, ekornya belum habis melilit motor. Saya nggak habis pikir dan mulai kebingungan, soalnya mulai banyak kejanggalan ketika perjalanan saya bersama yang ini. Nah, pulanglah kan. Saya masih ketakutan itu ya. Sesampainya di rumah barulah dia buka cerita. Ternyata di situ adalah maksudnya markas Kunti, ada rumah Kunti. Kok Kunti ya? Gimana ya cara menjelaskan gitu. Jadi nanti suatu saat aku ajarin untuk cara melihat seperti itu katanya. Jadi saya sempat berguru teman-teman, tapi akan kita bahas di kesempatan selanjutnya karena cerita ini panjang sekali ya. Jadi sesampainya di rumah, disitulah ternyata si Kunti tadi memiliki nama, dan saya tidak berani menyebut namanya karena saya juga sempat berkomunikasi, tapi gak ditemani Eyang. Jadi begini teman-teman, di rumah itu kebetulan ada acara di lain desa ya, terus kemudian keluarga dapat undangan, jadi berangkat semua untuk menonton acara tersebut. Tapi saya kurang tertarik dengan acara itu, akhirnya saya main aja ke rumah teman. Ketika saya pulang di rumah, mereka belum ada yang pulang. Ketika saya buka kunci pintu rumah, saya keheranan karena melihat rumah itu berantakan semua isinya. Wah, rumah saya habis kebobolan ini guys. Semua lampu dulu belum ada penerangan teman-teman, jadi pakai lampu kapal atau pakai lampu yang pakai corong gitu ya.
Itu kan kalau kena angin nggak masalah, nggak mati ya, tapi ini mati semua, depan belakang dapur itu mati, ruang tengah. Jadi terpaksa saya pakai korek ya. Saya hidupin lagi. Apa yang terjadi, semua isi rumah berantakan, tapi nggak ada yang rusak, teman-teman. Seperti piring itu terjatuh tapi nggak ada yang pecah, dan isi pakaian itu semua sampai mana-mana. Disitulah sepulangnya saya cerita, termasuk keluarga sama eyang saya tadi ya. Ini eyang angkat, teman-teman, tapi seperti eyang saya sendiri. Oh itu, kata dia dengan santainya. Yang tadi udah tahu. Oh dia marah, katanya. Berarti nakal yang begitulah cara dia mengungkapkan hal-hal yang gak dia sukai. Tapi kenapa itu di rumah kita gitu maksudnya kan. Dan benar, orang tua saya sering mendengar hal-hal yang gak beres di rumah itu, seperti sore-sore begitu sepeda yang sering saya pakai sekolah itu suka berjalan sendiri, kemudian ambruk beberapa meter gitu. Kemudian tengah malam seringkali lori, teman-teman ya, yang untuk ada gerobak kecil yang ada rodanya satu itu, yang dari kaleng itu kan kalau ditegain rodanya bisa diputar, itu sering berputar sendiri. Dan ketika yang keluar, kami nggak mendengar apa-apa, tapi katanya itu tuh dia di situ sedang main gitu, karena dia merasa senang memiliki seseorang yang bisa diajak berkomunikasi gitu. Jadi dia sering main ke rumah gitu menurut ceritanya itu, tapi kan kami tidak melihatnya, melihat kejanggalan. Jadi selanjutnya sebelum maghrib itu didatengin katak, teman-teman ya. Katak itu sebesar, kami kan sering duduk-duduk di samping saya gitu, duduk di samping yang saya gitu bercerita. Itu tiba-tiba didatengin katak sebesar lampu patromak yang lama itu, teman, sebesar tingginya, sampai lompatannya turut terdengar. Saya nggak pernah lihat katak sebesar itu seumur hidup saya. Tapi yang pamer, oh tenang, ada tamu, katanya. Takut dibilang tamu, panjang ceritanya katanya. Udahlah, saya santai saja kan, udah kamu masuk aja. Dia di luar dan nggak tahu kata itu tadi kemana. Yang jelas terlihat yang saya tadi ngobrol sendiri gitu, saya intip gitu. Nah, karena saya itu penasaran, teman-teman ya, saya itu bertanya, sebenarnya si Kunti ini tadi seperti apa sih ya? Kok di film-film itu serem banget? Kamu pengen lihat? Oke. Sesekali waktu, nggak usah pakai lama, yang penting bersihkan badan kamu. Udah. Saya habis isya ya. Itu saya duduk di sampingnya, yang cukup saya menyentuh dia, cukup pegang saya aja. Itu dia mengusap muka saya, mengusap muka pejam, mengusap mata. Itu saya udah debar-debar nggak karuan. Kemudian dipanggilnya. Jadi seperti saya heran ya, komunikasinya gimana kok tahu-tahu bisa datang. Dan setelah saya membuka mata, suasananya beda, teman-teman. Seperti kayak bangun dari tidur, tapi seperti ada perubahan cuaca gitu ya. Tapi tetap aja gelap gitu. Gimana cara menjelaskannya, sulit itu. Yang jelas beda gitu. Suasananya itu. Nah, di situ benar-benar kedatangan dia itu terlihat. Tapi di sini, teman-teman, saudara-saudara, sobat semua, ini pengalaman kerennya cukup menyenangkan dan menegangkan. Dia tidak seperti di film-film dengan badan yang mengerikan, dengan baju rombeng begitu, enggak. Justru dia terlihat sangat cantik jelita. Dan saya belum pernah melihat bintang kelas kami pun kalah cantiknya. Sangat cantik sekali, dengan rambut terurai panjang. Hanya saja seperti habis kecebur kolam, agak basah gitu rambutnya, dan cukup putih sekali ya. Agak pucat, bibirnya itu agak pucat, tapi cantiknya kelewatan.
Maaf, ini ya, wow, mantap sekali. Dan dia menggunakan seperti orang habis mandi, tapi hanya saja anduknya tadi putih. Benar, kaki ini tidak menginjak tanah, itu benar. Jadi dia berjalan tuh seperti melayang. Saya bukan main, tapi berhubung ada yang dia berpesan, jadi jangan bersuara, jangan takut, jangan apa-apa. Dia baik, bahkan boleh kamu tanya, bahkan kalau kamu mau, dia bilang, yang bisa menikahkan kamu sama dia. Waduh, saya makin gak karu-karuan. Maksudnya gimana? Enak, kamu gak usah nyariin makan dia bisa cari makan sendiri, bahkan malah bisa bantuin kamu, katanya. Wah, ya mulai saya terpikir juga ya, karena secantik itu, tapi tetap aja ada rasa ngeri, karena setelah pertemuan itu saya nggak berani tanya ya. Bahkan dia mendekat, dia menatap saya dengan mata besarnya itu yang cukup wow, seperti mata model, teman-teman. Pokoknya cantik sekali. Bahkan saya masih ingat namanya, tapi saya tidak berani menyebutnya karena maaf, mungkin dia juga udah kenal sama saya berkat diperkenalkan sama Eyang. Nah itu setelah dia pulang saya tanya sama Eyang, karena saya nggak berani tanya dengan itu Onti ya. Dia nggak jahat, cuman suka genit gitu. Suka aja seperti itu, iseng-iseng bikin nakut-nakutin orang. Kenapa kok cantik sekali, nggak buruk rupa seperti di film-film? Dia bisa berubah bentuk seperti yang dia mau, seserem apa, secantik apa, dan seperti yang kamu inginkan. Wah, enak sekali. Terus saya tuh herannya begini, saya tanya, untuk di ajaran agama kita kan nggak ada kayak gitu, tapi benar-benar itu saya melihatnya. Nah itu dia itu sudah berumur ratusan tahun, teman-teman, dan bahkan sempat bercerita dengan yang tadi, dia itu jauh luar provinsi. Nah jadi cukup sangat akrab sekali dengan yang saya ini tadi. Jadi dia pulangnya ke danau tersebut. Setelah pertemuan itu, selain sering main ke rumah, Eyang pun sering mengajak saya untuk bertandang. Katanya kita diundang, Eyang diundang, ada acara, kalau kamu mau ikut nggak takut nggak apa-apa, yuk. Kemana? Ke tempat itu, danau itu. Saya juga jadi keheranan toh, orang bertandang kok jam 1 malam, tapi sambil mengajari saya, memberitahu ya, dia berangkat sekitar jam 10, jadi sekitar 1 jam perjalanan naik motor ngebut ya, terus sampai ke pinggiran hutan itu, tengah malam gelap dulu itu. Apa yang terjadi teman sampai sana? Terdengar suara seperti acara tanggapan, ada orang hajatan ya, seperti lagu-lagu Jawa kuno itu berbunyi, cukup mengalun-alun, indah sekali, tapi bikin bulu kuduk ini berdiri semua. Soalnya saya udah tahu di tengah hutan itu nggak ada permainan kayak gitu, itu adanya cuma di Jawa, tapi saya benar-benar mendengar. Dan yang bertanya, kalau kamu ingin tahu rumah Kunti atau rumah gituan, katanya ya, nih yang tunjukin. Seperti hal sama, dia menyentuh saya dan memejamkan mata, dia mengusap mata saya, muka saya begini mas. Itu saya bisa melihat ternyata danau di tempat saya mancing yang dulu saya nggak tahu. Di situ terlihat perumahan, ada yang agak bagus, ada yang kumuh, ada yang tapi teman-teman, perhiasan, maksudnya di pagar-pagar mereka itu banyak kelambu-kelambu yang rusak, kasur-kasur yang udah jebol, centong-centong nasi bekas itu banyak di halaman, atau maksudnya di samping-samping rumah.
Aku nggak ngerti itu apa. Soalnya saya cuma mengiring dan yang saya nggak berani masuk, saya di sini saja. Benar, terlihat itu kunti, tapi dia tetap aja bagus ya. Terus kemudian beberapa mungkin rekan mereka gitu ya, terlihat seperti manusia, hanya ada perbedaan dari telinga atau mata gitu ya. Saya nggak berani untuk mendekati perkampungan itu, jadi saya cuma duduk di sebelum gerbang ya, sebelum ibaratnya ada seperti gerbang itu, sebelum gerbangnya jauh gitu. Saya lebih baik nunggu di situ meskipun digigitin nyamuk kan. Cukup lama, tapi ya campur takut, tapi berhubung ada yang saya nggak takut banget. Jadi ciri-ciri kalau ada kita atau mendekati perumahan seperti itu teman-teman, kalau yang kunti ya, itu ternyata mereka memiliki aktivitas seperti umumnya kita. Sekitar jam 11 malam itu pasti tercium bau masakan, aroma yang sangat sedap di tengah hutan, padahal tidak ada warga pemasak jam segitu, bukan? Itu jika kita mendekati rumah seperti itu, dia memasak jam 11 malam, hampir 3 hari sekali katanya, itu bisa dipastikan akan mencium aroma masakan yang lezat. Itu juga kita mendekati, itu ciri-ciri kita dekat dengan rumah mereka, itu salah satunya. Dan kalau petunjuk lain yang horor ya, untuk orang lain pasti sering diganggu. Untungnya saya bersama Yang, jadi saya tidak pernah diganggu, malah justru kalau mau saya ditawari dinikahkan. Dan teman-teman, cerita ini masih sangat panjang. Ini awal pertemuan saya bersama Yang Sakti, belum bersama teman-teman saya yang berguru sama dia, termasuk saya. Nantikan di kisah selanjutnya, karena video ini terlalu panjang ya, jadi kita sambung di part berikutnya. Nantikan kisah saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Nggak kalah seru, masih kisah nyata, saya sendiri yang mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.